Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengoperasikan pertama hanya dengan pakai remote. Jadi remote di mobil ini itu sudah dilengkapi dengan menyalakan mesin sendiri dari luar. Kemudian juga pengoperasian semua pintu bisa ditekan dengan membuka hold tadi. Seperti yang kita lihat, pintu semua terbuka, kemudian kaca juga terbuka. Semua terbuka di mobil ini dengan pengaturan satu remote. Dan kemudian juga bisa untuk pengoperasian menutup kembali. Jadi ada beberapa mobil cuma bisa buka tapi nggak bisa nutup. Dengan remote ini bisa menutup kembali semua pintu di mobil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama WR Channel. Mungkin udah lama ya kita nggak ketemu. Kali ini kita berada di Hyundai, yaitu tepatnya di Hyundai di Wiyung, cabang Wiyung Surabaya. Kita main-main ke sini, kebetulan ada unit Hyundai Staria Signature. Nah, kebetulan yang sekarang ini yang kita mau review itu adalah unit yang 7 seat atau yang signature yang 7 seat. Karena dia ada dua tipe, ada yang 7 seat sama 9 seat. Nah, yang kita mau review sekarang adalah yang 7 seat. Oke, yang pertama saya mau bahas adalah eksterior dulu. Eksteriornya untuk Staria ini benar-benar mobil MPV premium yang sangat-sangat futuristik. Kita bisa lihat dari desainnya, dari depan itu tampilannya dia sudah gimana ya, kayak boleh saya bilang itu robot banget ya kayaknya ya. Jadi yang kita udah terbiasa sama MPV yang premium yang mungkin dari Jepang itu ini memang beda banget tampilannya dan benar-benar lebih futuristik. Nah, di bagian bumper depan itu ada ornamen bronze yang benar-benar akan nyatu sama, kalau ini sekarang warna hitam nih ya, dia kayak apa ya, tampilannya kayak manis gitu. Kalau putih pun dia juga akan lebih keren karena antara putih sama bronze itu juga masih masuk. Nah, kita ke bagian samping nih. Bagian samping nih velgnya benar-benar keren lah menurut saya. Nah, dia dua warna juga, dua tone. Jadi antara silver sama bronze itu menyatu di velg ini. Yang besaran velgnya itu 18 inch. Jadi udah cukup untuk mobil sebesar ini. Nah, ini memang beda dari MPV yang sudah ada ya. Jadi dilengkapi dengan mesin 2200 turbo. Dia udah diesel, walaupun dengan bobot berat yang bobot mobilnya besar dan panjang dan lebar ini pasti akan juga mumpuni untuk daya tariknya, kemudian kekuatannya, karena dia udah turbo juga ya. Kalau kita lihat mobil ini kayaknya kacanya tuh apa ya, besar ya, antara eksteriornya itu kaca sama body itu hampir sama ukurannya. Nah, itu juga menunjang kenyamanan di dalam nih, kayak saya sekarang ada di dalam. Jadi benar-benar kita bisa luas memandang untuk luar, yang duduk di tengah ya atau belakang. Jadi yang biasanya kita harus seperti ini, dengan kita duduk di belakang seperti ini, itu bisa gampang untuk lihat dari luar. Kemudian itu dari samping tadi dilengkapi dengan tentunya sliding door ya, pintunya yang cukup luas. Nah, di belakang ini itu lampunya dan kacanya juga memanjang itu ya. Lampunya itu dilengkapi dengan LED pixel namanya. Nah, untuk interior, memang mobil-mobil MPV premium itu diperuntukkan buat kita penumpang atau yang biasanya bos-bos ya. Bos-bos itu untuk duduk di belakang. Nah, ini 7 seater, duduk di belakang itu dilengkapi dengan
perlengkapan jok yang sangat nyaman, dan yang paling penting adalah jok ini sudah dilengkapi dengan pemanas dan pendingin. Jadi dari driver, samping driver, kemudian di penumpang tengah itu sudah ada dilengkapi dengan pemanas dan pendingin untuk joknya sendiri. Selain itu, mobil ini juga dilengkapi dengan entertain yang sangat keren. Kenapa? Speakernya sudah dilengkapi dengan Bose. Oke, di sini juga dilengkapi dengan sunroof ya, yang sangat besar. Di depan juga sebenarnya ada, tapi di depan itu kecil ya. Jadi kalau biasanya kita misal nih buka untuk yang sunroof depan, kita mau konvoy itu kayaknya ukuran saya sih masih bisa. Tapi kalau untuk yang perutnya rada udah maju itu mohon maaf kurang bisa. Oke, nah di bagian tengah ini juga dilengkapi dengan AC, kemudian ada lampu. Di sini AC-nya ada 6 titik ya. Sorry, AC-nya ada 4 titik di sini. Ini untuk bagian tengah dan ini untuk bagian belakang. Kemudian untuk pengaturannya sendiri, pengaturan AC ada di sini nih. Ada di sini sebelah kanan. Nah, yang sebelah kiri terpaksa minta tolong bagian sebelah kanan. Kebetulan AC-nya juga sudah dual zone ya. Pengaturan depan dan pengaturan belakang sudah bisa diatur sendiri. Dan mobil ini juga dilengkapi dengan lampu illumination ya. Jadi warnanya juga bisa diatur. Kayak bagian pintu ini sekarang memang kondisinya kita setting warna merah. Kemudian di konsol boxnya ini benar-benar box gede. Boxnya benar-benar gede nih. Karena mobil ini besar, jadi tempat penyimpanannya pun juga banyak ya. Jadi selain kantung-kantung di jok, kemudian di pintu, di sini juga dilengkapi dengan konsol box, kemudian tempat-tempat penyimpanan, dan ada juga untuk USB nih untuk penumpang belakang ada 2. Bagian belakang penumpang belakang pun juga ada dilengkapi dengan colokan USB. Oke, kalau gitu kita udah bahas yang bagian belakang. Kita lihat interior di bagian depan apa aja dari mobil ini. Kita sudah berada di bagian driver, tentunya pasti komplit lah ya, kelasnya premium. Tentunya setir sudah dilengkapi dengan tilt sama teleskopik, jadi bisa pengaturan setirnya bisa diatur sesuai postur atau posisi nyetir dari driver sendiri. Kemudian di sini kita sudah disuguhin sama MID. Di sini tergantung drive mode-nya kita mau eco, mau comfort atau yang sport, itu nanti akan menyesuaikan dia dari warna dan tampilan dari mobil ini. Oke. Nah, di bagian depan dashboard ini ada banyak sekali penyimpanan. Di sini ada 1, 2, dan di sana ada box lagi. Ada 3 lah ya. Kemudian di sini juga ada dilengkapi dengan cup holder. Untuk AC dia ada kesan ornamen chrome-nya di sini menyatu sama dashboard-nya. Memang di sini hanya plastik atau plastik biasa ya, jadi nggak ada kayak lapisan dari leather atau kulit. Nah, tapi ini yang saya rasa ini bludrunya halus banget ya. Jadi dari pilar ini juga, kemudian dari bagian atap ini sangat halus bludrunya. Nah, ini untuk tampilan dari driver. Kemudian seperti biasa di sini ada pengaturan dari setirnya sendiri, ada pedal shift. Kemudian di sini juga ada untuk cruise controlnya, serta pengaturan untuk MID yang tampilan depan ini. Nah, kita lihat untuk head unit atau bagian entertainnya, dia ada di sini head unit 8 inch dan menyatu sama pengaturan AC dari mobil ini. Pengaturan jok juga ada di sini. Nah, untuk head unit dia sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay sama Android Auto. Jadi untuk pengaturannya itu bisa sudah sangat komplit lah ya. Di sini juga ada wireless chargingnya di bagian bawah. Jadi sekarang sudah ada tombol-tombol untuk maju sama mundur sama parkir, ada di sini tombolnya. Nah, yang seperti saya bilang tadi, dia kaca sangat luas. Jadi kalau nyetir mobil ini, itu pandangan ke samping kita sangat lebar gitu ya.
Jadi yang biasanya ada motor mepet-mepet, kita gampang banget untuk lihat di sebelah, jadi nggak khawatir untuk keserempet lah ya. Kemudian jok ini juga dilengkapi dengan elektrik ya pengaturannya, dan di sini sudah ada untuk penyangga tangan atau armrestnya. Nah, seperti yang bilang tadi adalah konsol boxnya sangat-sangat besar, dilengkapi dengan ambient lightingnya. Di sini warna lampunya juga bisa kita atur, dan boxnya kita buka, di sini ada cup holder, kemudian tempat penyimpanan yang sangat-sangat besar. Nah, untuk bagian atas ini adalah untuk pengaturan sunroof ya. Memang dia dual sunroof, tapi yang bisa dibuka hanya untuk bagian depan ini. Oke, pengaturan lampu, kemudian pengaturan pintu ada di sini dia. Oke, itu tadi adalah bagian dari interior, tampilan dari interior yang saya jelaskan. Nah, tentunya mobil mahal atau mobil premium tidak lengkap kalau kita tidak menjelaskan bagian dari safety atau keamanan dari kendaraan ini. Kendaraan ini sudah dilengkapi dengan ABS tentunya, sudah ada ESC atau Stability Control. Nah, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan FCA. Jadi mobil ini ada peringatan ya, misalnya ada pejalan kaki atau kendaraan di depan, dia ada peringatannya. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan blind spot ya, jadi mendeteksi kendaraan dari samping. Blind spotnya itu juga sudah ditampilin di monitornya dari MID kendaraan ini ya, jadi dia akan kelihatan di monitor ini. Nah, mobil ini itu dilengkapi dengan kamera yang di depan ini ya, ada kamera parkir, kemudian juga ada LKA ya, Lane Keeping Assist. Nah, jadi dia mendeteksi untuk marka, jadi seandainya kita melenceng dari jalur, dia akan memperingatkan. Nah, di mobil ini sudah dilengkapi itu. Jadi kamera di sini, kemudian di depan itu untuk mendeteksi bahwa kita benar-benar masih ada di jalur yang benar. 4 kamera HD terpasang di mobil ini, belakang, depan, dan samping. Kemudian di sini juga mobilnya dilengkapi dengan RCA ya. Jadi misalnya kita mundur, ada mobil di belakang, mobil ini akan melakukan pengereman sendiri. Nah, dan tentunya di mobil ini sudah dilengkapi dengan 6 airbag. Jadi membuat penumpang dan driver lebih aman. Oke, selain itu sebelumnya saya juga belum jelasin bahwa mobil ini ada 2 tipe ya. 2 tipe jenis warna joknya. Jadi yang kebetulan ini kita review ini adalah warna hitam. Mobil ini juga ada pilihan untuk warna bronze atau coklatnya. Pintu belakang Xaria ini sudah dilengkapi dengan Smart Power Tailgate, di mana di sini ada sensornya. Seandainya saya berpindah ke depan, dia akan nanti nutup sendiri dalam hitungan beberapa detik seperti itu. Misalnya seperti ini, saya udah maju ke depan dan sensornya dia udah aktif bahwa tidak terdeteksi ada orang di bawahnya, dia akan menutup seperti ini. Keren. Nah, dengan berakhirnya pintu Xaria ini sudah tertutup, berakhir pula video kita kali ini. Terima kasih teman-teman WR Channel yang sudah menonton. Jangan lupa ada jempol, ada tanda lonceng, dan ditambahin subscribe-nya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.